Ya, ini kita mau bahas Elkan Bagot yang nolak panggilan Patrick Kluivert join ke timnas, ya kan? Jadi sebenarnya ini mungkin berita udah agak usang ya kan, kalau misalnya kita bahas lagi. Tapi nggak apa-apa karena aku belum bahas, aku bahas dulu ya. Jadi kalau menurut pandangan aku, masalah yang Elkan Bagot ini nolak panggilan timnas nih sebenarnya sulit juga sih kita kalau misalnya kita nggak di posisi dia gitu ya kan. Jadi kita enak aja ngejudge dia dari luar sebenarnya, kayak gini lah, nggak nasionalis lah gitu ya kan. Tapi kalau kita yang di posisi dia juga belum tentu juga kita bisa melakukan hal yang sama atau berbeda gitu, karena kita nggak ada di posisi dia. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa sih masalah dia, terus apa sih isi hati dia sebenarnya kan gitu. Tapi kalau kita telisik lagi ke belakang ya kan, ini kayaknya cukup mengejutkan kenapa Elkan Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert. Banyak lah udah kita lihat, Bung Harpa udah bahas, Bung Ropan juga udah bahas tentang penolakan Elkan Bagot ini. Ya kan banyak berita yang mengatakan bahwasanya Elkan Bagot nggak dipanggil ke timnas lagi gara-gara berselisih paham dengan Coach Sintayong. Selek lah ya kan, orang Medan bilang. Kayak nggak cocok, nggak akur, ya kan. Jadi Elkan Bagot disingkirkan. Nah, yang jadi pertanyaan kan, besar harapan netizen nih ketika penunjukan Patrick Kluivert. Semua netizen berharap lah, ada ekspektasi tinggi bahwasanya nanti Elkan Bagot bisa main timnas lagi. Apalagi nanti lawan Australia yang punya notabene punya badan tinggi-tinggi kan gitu. Jadi sangat dibutuhkan lah ini Elkan Bagot gitu. Ditambah lagi waktu main di Blackpool di klubnya sekarang di divisi 3 Liga Inggris, jago pula tuh Elkan Bagot kan. Beberapa kali dia itu menjadi starter. Sekarang kalau nggak salah setelah dia comeback dari cedera itu udah 10 kali main. Dan kalau nggak salah 6 atau 8 kali udah jadi starter. Berarti kan penampilannya sudah mulai dipercaya oleh apanya ya, pelatihnya. Nah, jadi besar lah ekspektasi netizen kan bahwasanya bisa nih Elkan Bagot nih main, dipanggil gitu kan. Ternyata ditolak guys. Ditelepon sama Patrick Kluivert, gimana kondisi badan, tubuh sehat, mantap, bisa main. Gitulah ya kan singkat cerita. Bahwa Elkan Bagot dengan segala alasannya bilang ya kayaknya belum bisa nih dia gabung kepada timnas Indonesia, dan dia dengan alasannya fokus untuk berkarir di klubnya dulu. Jadi dia ingin fokus untuk mendapatkan tempat di klubnya, baru dia mau fokus membela timnas Indonesia. Nah, ketika keluar alasan ini, muncul spekulasi pro dan kontra berterbangan di sosial media, kan? Bagi yang pro, ya wajar lah, dia kan baru selesai cedera, dia juga pengen mendapatkan tempat utama di timnya, apalagi dia baru aja pindah, baru kan dia di Ipswich Town kan klubnya, tapi dipinjamkan ke Blackpool. Jadi kayak dia ingin mendapatkan tempat utama, kepercayaan yang sangat penuh dari pelatih, sehingga tempat dia tidak tergeser di klubnya itu, ya kan. Ditambah lagi klubnya yang di Blackpool di Liga 3 ini tidak ada libur FIFA, ya kan, FIFA Match Day. Kalau klub Liga 1, Liga 2 Inggris itu ada liburnya karena memang kebetulan dengan FIFA Match Day, jadi nggak main klub-klub itu. Nah, beda sama klubnya Elkan Bagot, main pula gitu ya kan. Jadi dia agak takut nih, posisi dia terancam. Posisi dia nanti dia rebut sama yang lain, udah capek-capek dia main konsisten, terus dapat posisi utama sebagai bek tengah, tiba-tiba gara-gara main bersama timnas di dalam waktu 2 minggu ini, terakhir posisi dia terancam. Nah, inilah yang ditakutkan sama Elkan Bagot guys. Makanya banyak juga netizen yang pro, ya udah nggak apa-apa, biarkan dia berkembang, apalagi masih muda, umur 22 tahun, biarkan dia meniti karirnya. Ini karena bentuk profesionalisme dia kepada klubnya, karena klubnya yang biayai dia makan, biayai dia hidup, biayai dia gaji-gajinya, semuanya klubnya, cedera pun klubnya kan gitu. Jadi dia semacam mau totalitas ke klubnya dulu, dan jika memang sudah perform dan juga udah settle dia di klubnya, nanti dia tidak menutup kemungkinan akan kembali ke timnas Indonesia kan gitu. Jadi ini bukan penolakan seumur hidup dia untuk nggak mau bela timnas Indonesia, tapi untuk sementara waktu dia tidak mau membela timnas Indonesia. Datanglah netizen yang kontra kan, ngapain kata, tau lah kalau ada netizen kita ini kan, Allah nggak nasionalis, ngapain bilang
nggak mau nggak selamanya membela timnas, datang orang Indonesia apa, udah selamanya aja nggak usah datang ke Indonesia katanya lagi, udah nggak usah lagi join lagi ke timnas, nggak usah lagi dipanggil Elkan Bagot ini. Oh gitulah kata netizen kan, banyak yang ngomong iya betul tuh, kurang nasionalismenya kayak gini. Wah, dan itu kita maklumi guys, itu kita maklumi karena mengingat banyak juga pemain-pemain diaspora lainnya sama halnya dengan Elkan Bagot, tapi mereka mau memprioritaskan timnas Indonesia guys ketimbang karir mereka. Bayangkan kayak Sandy Walsh, dia itu kehilangan tempatnya di klubnya terdahulu di Liga Belgia semenjak membela timnas Indonesia. Karena rajin membela timnas, terakhir dikucilkan sama klubnya, kehilangan tempat, terakhir dia pindah ke Yokohama yang notabene mungkin bisa lebih membantunya gitu kan, seperti itu. Sama halnya dengan yang paling menyakitkan lagi itu adalah Rafael Strijk. Semenjak dipanggil ke Piala AFF, Rafael Strijk itu nyaris tidak pernah lagi bermain bersama dengan klubnya yaitu Brisbane. Ya kan, kita tahu sebelum dipanggil ke Piala AFF dia itu rajin main gitu kan, tapi semenjak main di Piala AFF dia nggak pernah main-main lagi, dicadangkan pun jarang gitu kan. Wah ini mungkin yang ditakutkan Elkan Bagot, tapi ini juga yang jadi alasan netizen, ya orang ini aja berani loh ngambil resiko demi cinta mereka kepada timnas Indonesia, masa Elkan Bagot enggak? Gitulah mungkin ya kan. Baru juga mereka beranggapan bahwasanya kemarin itu kan ada masalah dengan Coach Sintayong, kan. Terakhir orang netizen pikir pasti mau datang, rupanya enggak juga gitu kan. Berarti masalahnya bukan di Coach Sintayong. Nah, gitulah orang berpikir jadinya. Kan? Kalau memang karena fokus ke klub gitu kan. Lah kemarin waktu di Piala AFF mainnya, padahal itu bukan FIFA Matchday lagi, tapi dia mau main ke Piala AFF tahun 2020 ya, 2021 yang masuk final dia nyetak gol juga. Yang nyetak gol lawan Malaysia kalau nggak salah. Nah, main dia tuh. Nah, ditambah lagi ini kan pertandingan penting guys, pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Berarti kan ini sangat mempengaruhi timnas Indonesia langkahnya, apakah bisa main Piala Dunia apa enggak, ya kan? Dan Elkan Bagot sangat dibutuhkan sebenarnya dengan menghadapi Australia yang pemainnya menjulang tinggi ke atas. Praktis kita belum ada pemain yang setinggi Elkan Bagot 1,96. Paling tinggi itu Bang Jai 1,9 berapa gitu. Tapi kalau 1,96 yang hampir 2 meter ya cuma Elkan Bagot, the only one. Makanya kemarin tuh Elkan Bagot itu dia markingnya si ini kan Heri Suta, tapi untung aja Heri Suta nggak main sih sebenarnya kali ini karena cedera katanya kan. Jadi keuntungan tersendiri nih bagi timnas Indonesia, Australia tidak diperkuat dengan Heri Suta. Nah seperti itu guys, jadi banyak sekali spekulasi lah yang membahas tentang kok gitu si Elkan Bagot kok ditolak si timnas Indonesia gitu. Tapi tetap itu hak dia guys, itu tetap hak dia, biarkan dia dengan pilihannya. Yang penting kita udah mencoba memberikan penawaran, kita panggil gitu ya kan. Kalau misalnya ditolak ya udah gitu kan. Nah itu nih, lagian juga kita kalau dari lini belakang ya sebenarnya walaupun kita butuh Elkan Bagot, tapi tidak perlu khawatir karena stok yang melimpah di lini belakang. Inilah kenapa kita banyak menaturalisasi pemain belakang. Jadi kalau ada netizen komen, kok pemain belakang lagi yang kita naturalisasi. Nah ini contohnya, sempat nanti ada yang nolak lagi coba. Mau gimana, mau siapa letak di belakang kan gitu. Untung aja Bang Jaijaz tetap pede main, Miss Hilgers juga mau kayaknya ya kan. Baru juga ada Justin Hubner, Justin Hubner nggak usah tanya lah. Ini gila sih Justin Hubner ini ya kan. Dia tuh nggak peduli mau di Wolverhampton U21 itu dia mau tercampakkan apa enggak gara-gara bela timnas, bodoh amat. Yang penting aku bela timnas katanya gitu. Memang mental luar biasa ya. Bukan kita bilang mental Elkan Bagot nggak luar biasa, dia pun luar biasa dengan pilihan ini karena dia bertaruh dengan masa depannya gitu kan. Seperti itu guys. Nah baru juga lagi tentang siapa lagi namanya, Kevin Dix ya, yang mau juga datang ya. Mungkin karena Elkan Bagot belum dapat posisi belum dapat posisi yang tepat ya, dalam artian belum bisa dipastikan dia jadi pemain utama, jadi dia kayak agak was-waser gitu ya kan kalau misalnya ditinggalkannya timnas ini, ditinggalkannya klub ini. Tapi kalau mungkin kayak Kevin Dix, Jaijaz ini dia kan udah pilihan utama di klubnya, jadi semacam nggak ada kekhawatiran lagi kalau misalnya dia bergabung untuk timnas. Mungkin beda halnya dengan Elkan Bagot yang masih deg-degan kalau misalnya ditinggalkan. Mungkin itulah ya kan, apalagi mungkin tengoknya
Sandy Walsh terancam ya kan di klubnya, baru juga Rafael Struijk juga terancam di klubnya. Waduh, ini alamat gawat, mungkin kayak gitu mungkin. Tapi sangat kita sayangkan juga dia tidak mau bergabung gitu kan, apalagi di laga-laga penting Piala Dunia. Ini kan keinginan semua orang. Level tertinggi daripada persepak bola itu adalah ketika dia bisa membela timnasnya kan gitu. Kalau tadi ini Piala Kaleng, Piala FF atau Piala apa dia nolak, wajar. Tapi Piala Dunia, ini yang mungkin patut kita pertanyakan. Tapi seperti tadi kita bilang, itu keputusan LK Bagot dan juga hak dia, jadi nggak boleh kita terlalu mengganggu dirinya gitu ya kan. Oke lah, gimana menurut kalian guys? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.